Indonesia adalah negara agraris. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, tahun 2020, dari 128,45 juta orang yang bekerja di Indonesia, mayoritas, 29,76%, bekerja di sektor pertanian. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bidang pertanian ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan agar semua penduduknya mendapatkan kecukupan pangan. Bagaimana bidang informatika berperan dalam dunia pertanian? Kehadiran revolusi industri 4.0 yang mengutamakan efisiensi apakah juga menyentuh bidang pertanian? Bagaimana bentuknya? Apakah pekerja di sektor pertanian mendapatkan manfaat atau justru sebaliknya? Mari kita bahas. Bidang informatika memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pertanian, terutama dengan kehadiran revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 membawa teknologi digital dan otomasi yang canggih ke berbagai sektor, termasuk pertanian, yang dikenal dengan istilah pertanian cerdas atau smart farming. Penerapan revolusi tersebut diantaranya adalah 1. Internet of Things 2. Big Data dan Analitik 3. Kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin, machine learning 4. Robotika dan otomasi 1. Internet of Things. IoT menghubungkan perangkat dan sensor yang tersebar di lahan pertanian dengan jaringan internet, memungkinkan pengumpulan data secara real-time, di mana data tersebut dianalisis untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Contoh penerapan lainnya adalah sistem irigasi cerdas. Sistem ini menggunakan sensor kelembaban tanah yang dapat memberikan informasi mengenai kapan tanaman memerlukan penyiraman. Sistem irigasi otomatis kemudian dapat mengaktifkan penyiraman pada waktu yang tepat, menghemat air dan energi. Manfaat irigasi cerdas ini antara lain adalah 1. Efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah air dan pupuk dengan memberikan jumlah yang tepat pada waktu yang tepat. 2. Peningkatan hasil panen, memastikan tanaman mendapatkan kondisi optimal untuk pertumbuhan. 2. Big Data dan Analitik. Big Data melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti sensor IoT, drone, satelit, dan data cuaca. Analitik Big Data memungkinkan petani untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang lebih akurat dan komprehensif. Contoh penerapannya adalah 1. Prediksi hasil panen, analisis data historis mengenai cuaca, kondisi tanah, dan hasil panen sebelumnya dapat membantu memprediksi hasil panen di masa mendatang. 2. Pemilihan varietas tanaman, data dari berbagai wilayah dapat dianalisis untuk menentukan varietas tanaman yang paling cocok untuk kondisi tanah dan cuaca tertentu. 3. Kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin, machine learning. AI dan pembelajaran mesin digunakan untuk memproses dan menganalisis data pertanian dengan lebih cerdas. Algoritma AI dapat dilatih untuk mengenali pola dalam data yang sangat besar dan kompleks, memungkinkan otomatisasi dan prediksi yang lebih tepat. Contoh penerapannya adalah 1. Deteksi penyakit tanaman, AI dapat menganalisis gambar dari drone atau kamera lapangan untuk mendeteksi gejala penyakit pada tanaman lebih awal daripada yang bisa dilakukan secara manual. 2. Pengelolaan hama, algoritma pembelajaran mesin dapat memprediksi kemungkinan serangan hama berdasarkan data cuaca, kondisi tanaman, dan pola historis serangan hama. 4. Robotika dan otomasi. Robotika dan otomasi telah membawa perubahan signifikan dalam bidang pertanian dengan mengotomatisasi berbagai tugas manual yang berat dan repetitif. Robot pertanian dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti penanaman, pemupukan, dan pemanenan. Contoh penerapannya adalah 1. Drone penyemprot tanaman. Drone ini dirancang untuk menyemprot tanaman dengan presisi tinggi di mana drone dapat menyemprot area yang luas dengan cepat dan akurat, serta dilengkapi dengan sensor untuk menghindari hambatan. 2. Manajemen lahan, menganalisis topografi lahan untuk perencanaan drainase dan irigasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, revolusi industri 4.0 dalam bidang pertanian berpotensi membawa manfaat besar dalam hal efisiensi, produktivitas, dan sustainability, namun juga menuntut penyesuaian dan peningkatan keterampilan bagi para pekerja di sektor ini.